Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Rima Qoriah, Yeti Oktavia, Muhammad Nurullah dan juga Solihatus Suroya. Kali ini kami akan memaparkan materi hasil diskusi kami, yaitu mengenai manajemen pengembangan SDM. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi manajemen. Untuk pembahasan selanjutnya bisa kalian simak video berikut ini. Adapun pemaparan materi kali ini terdiri dari beberapa pokok pembahasan. Di antaranya yaitu pengertian manajemen pengembangan SDM, faktor-faktor yang berperan, tujuan, tahapan-tahapan dalam manajemen pengembangan SDM, metode, kendala-kendala dalam manajemen pengembangan SDM, contoh kasus dan juga unity of science. Seperti yang diketahui, salah satu kegiatan MSDM yaitu berupa kegiatan pengembangan. Pengembangan ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan ataupun dengan program-program pengembangan lainnya. Sebenarnya apa sih pengertian dari manajemen pengembangan SDM? Secara umum, pengembangan merupakan usaha terencana organisasi yang diarahkan untuk meningkatkan penguasaan keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan organisasi. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu proses berkesinambungan guna meningkatkan kompetensi, dinamisme, motivasi, serta efektivitas kerja karyawan yang direncanakan dengan baik serta dilakukan secara sistematis. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai faktor-faktor yang berperan dalam pengembangan SDM. Beberapa faktor ini perlu dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan pengembangan. Di antaranya yaitu pertama, reaction. Upaya yang dilakukan untuk mengetahui aksi reaksi ini dalam bentuk opini para peserta mengenai kegiatan program pengembangan. Upaya ini dilakukan untuk mencari informasi dan kepuasan para peserta kegiatan. Yang kedua yaitu learning. Faktor pembelajaran untuk mencari informasi sejauh mana para peserta kegiatan pengembangan menguasai rancangan, keahlian, serta manfaat selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga yaitu behavior, sifat serta sikap dari para peserta pada saat mengikuti kegiatan, mulai dari saat pembukaan sampai dengan berakhirnya kegiatan, dapat dilihat dengan perubahan para peserta setelah mengikuti program pengembangan. Keempat yaitu organizational result, mengumpulkan informasi yang bertujuan untuk mengkaji efek pengembangan terhadap suatu kelompok kerja atau organisasi secara menyeluruh. Yang terakhir adalah cost effectivity, digunakan untuk mengukur kisaran biaya yang digunakan pada program pengembangan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada tujuan pengembangan manajemen sumber daya manusia. Nah, menurut Hasibuan tahun 2007, hakikatnya menyangkut hal-hal produktivitas kerja, efisiensi, mengurangi kerusakan, kecelakaan, meningkatkan pelayanan, moral, karir, dan konseptual. Yang pertama ada produktivitas kerja. Nah, adanya pengembangan produktivitas kerja karyawan akan meningkat, kualitas dan kuantitas produksi semakin baik karena technical skill, human skill, dan managerial skill karyawan yang semakin baik. Yang kedua ada efisiensi. Pengembangan karyawan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin. Yang ketiga ada kerusakan. Nah, pengembangan ini bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin karena
karyawan semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang keempat, ada mengurangi kecelakaan. Nah, di sini bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan karyawan, sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan berkurang. Yang kelima, ada pelayanan. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan. Karena pemberian pelayanan yang baik merupakan daya penarik yang sangat penting bagi rekan-rekan perusahaan yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada moral. Dengan pengembangan, moral karyawan akan lebih baik karena keahlian dan keterampilan sesuai dengan pekerjaannya, hingga mereka antusias untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Nah, selanjutnya ada karir. Dengan pengembangan, kesempatan untuk meningkatkan karir, maksudnya untuk meningkatkan karir karyawan dan manajer semakin besar karena keahlian, keterampilan, dan prestasi kerjanya lebih baik. Nah, terakhir ada konseptual. Dengan pengembangan, manajer semakin cakap dan cepat dalam mengambil keputusan yang lebih baik karena technical skill, human skill, dan managerial skill-nya lebih baik. Untuk selanjutnya ada tahapan-tahapan pengembangan manajemen sumber daya manusia. Nah, terdapat tahap-tahap penyelenggaraan program pengembangan bagi karyawan dalam suatu organisasi. Yang pertama ada menentukan kebutuhan pengembangan karyawan. Yang dimaksud di sini, penentuan kebutuhan pengembangan karyawan itu perlu dianalisis dengan tepat. Hal yang perlu dianalisis yaitu permasalahan yang sedang dihadapi saat ini dan tantangan-tantangan yang diprediksi akan terjadi di masa depan. Yang kedua, penentuan sasaran. Manfaat penentuan sasaran di sini adalah sebagai tolak ukur akan keberhasilan program pengembangan. Selain itu, dapat berguna dalam menentukan langkah berikutnya, misalnya isi program dan metode pengembangan. Yang ketiga ada penetapan isi program. Dalam menetapkan isi program pengembangan harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, keterampilan baru yang belum dimiliki oleh karyawan merupakan salah satu sasaran dalam penetapan isi program pengembangan. Dalam program pengembangan harus jelas diketahui apa yang ingin dicapai. Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mengajarkan keterampilan tertentu yang pada umumnya berupa keterampilan baru yang belum dimiliki oleh para karyawan. Nah, keterampilan ini biasanya diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan baik. Pelaksanaan program pengembangan karyawan juga dimaksudkan untuk mengajarkan pengetahuan baru. Hal ini mungkin diperlukan untuk perubahan sikap dan perilaku dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, ada identifikasi prinsip-prinsip belajar. Hasil yang ingin dicapai dalam program pengembangan dijadikan sebagai tolak ukur bahwa ketepatan prinsip-prinsip belajar yang diterapkan. Yang kelima, ada pelaksanaan program. Pelaksanaan program pengembangan disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kebutuhan karyawan. Yang terakhir, ada penilaian pelaksanaan program, di mana keberhasilan pelaksanaan program pengembangan dapat dilihat dari terjadinya peningkatan kemampuan karyawan dalam melakukan pekerjaan dan adanya perubahan pada perilaku kerja yang lebih baik. Nah, dari beberapa tadi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan program pengembangan karyawan terdapat tahap-tahap yang harus dilaksanakan. Nah, tahap-tahap tersebut terdiri dari penentuan kebutuhan program pengembangan, penentuan sasaran yang jelas, dan isi yang tepat, penerapan prinsip dalam belajar, melaksanakan program, sampai penilaian hasil program pengembangan itu sendiri. Tes metode pengembangan SDM. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan harus didasarkan pada metode-metode pengembangan sumber daya manusia.
yang didasarkan pada sasaran yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis pekerjaan atau meningkatkan keahlian, kecakapan memimpin, serta untuk mengambil keputusan menurut Hasibuan. Metode-metode pendidikan dan pelatihan sebagai berikut. Yang pertama ada on the job. Peserta pendidikan dan pelatihan bekerja di tempat untuk belajar atau meniru suatu pekerjaan di bawah bimbingan seorang pengawas. Metode ini ada dua cara, yaitu formal dan informal. Cara formal, pengawas menunjuk seorang karyawan senior untuk memperhatikan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, peserta pendidikan dan pelatihan melakukan pekerjaan sesuai dengan cara-cara yang dilakukan karyawan senior. Yang kedua ada vestibul. Metode pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di dalam kelas atau bengkel suatu perusahaan industri untuk memperkenalkan suatu pekerjaan kepada karyawannya dan melatih mereka mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang ketiga ada demonstration and example. Metode pendidikan dan pelatihan ini dilakukan dengan cara peragaan dan penjelasan cara mengerjakan sesuatu pekerjaan. Selanjutnya ada simulation. Pekerjaan yang ditampilkan semirip mungkin dengan situasi yang sebenarnya, akan tetapi hanya merupakan tiruan saja. Yang selanjutnya ada apprenticeship. Cara mengembangkan keahlian pertukaran sehingga para peserta yang bersangkutan dapat mempelajari segala aspek dari pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya ada classroom method. Metode pertemuan dalam kelas meliputi pengajaran, rapat, metode studi kasus, diskusi, dan seminar. Selanjutnya ada lecture, ceramah atau kuliah. Metode ini diberikan kepada peserta dalam jumlah banyak di suatu kelas. Pelatih mengajarkan metode-metode yang diperlukan, sedang yang dilatih mencatat serta mempresentasikannya. Metode ini merupakan suatu metode tradisional karena hanya pelatih yang berperan aktif sedangkan peserta bersikap pasif. Yang selanjutnya ada conference atau rapat. Dalam metode ini, pelatih harus memberikan suatu makalah tertentu dan peserta ikut serta berpartisipasi dalam memecahkan masalah tersebut. Dan yang terakhir ada programmed instruction. Bentuk pelatihan ini menuntut peserta agar dapat belajar sendiri. Karena langkah-langkah pengerjaan sudah terprogram biasanya dengan komputer, buku atau mesin pengajar. Kemudian selanjutnya terdapat kendala pengembangan sumber daya manusia. Jadi teman-teman, kendala dalam suatu SDM itu sangat familiar ya. Jadi di sini menurut Hasibuan 2003, kendala pengembangan yang dilaksanakan selalu ada. Nah, ya kan teman-teman, selalu ada dan kita harus berusaha memahami pengaruh kendala-kendala tersebut. Kendala-kendala pengembangan akan menghambat lancarnya pelaksanaan latihan dan pendidikan sehingga sasaran yang tercapai kurang memuaskan. Jadi kendala-kendala ini sangat berkaitan dengan peserta, pelatih atau instruktur, fasilitas pengembangan, kurikulum, dan dana pengembangnya. Nah, kenapa sih selalu terdapat kendala di peserta? Yang pertama, pada umumnya peserta pengembangan mempunyai latar belakang yang tidak sama atau heterogen, seperti pendidikan dasarnya, pengalaman kerjanya, dan usianya. Hal ini akan menyulitkan dan menghambat kelancaran dan pelaksanaan latihan serta pendidikan karena daya tangkap, persepsi, dan daya nalar mereka terhadap pelajaran yang diberikan berbeda. Yang selanjutnya pelatih atau instruktur. Nah, pelatih ini yang ahli dan cakap mentransfer pengetahuannya kepada para peserta latihan dan pendidikan sulit didapat. Akibatnya,
sasaran yang diinginkan tidak tercapai. Nah, misalnya nih teman-teman, ada pelatih yang ahli dan pintar, tetapi tidak dapat mengajar dan berkomunikasi secara efektif, atau teaching skill-nya tidak efektif. Jadi hal tersebut hanya pintar serta ahli untuk dirinya sendiri. Nah, banyak banget ya teman-teman yang seperti itu. Banyak seseorang yang benar-benar bisa di bidangnya tapi tidak bisa mentransfer ke orang lain. Dan ada fasilitas pengembangan. Nah, jadi fasilitas sarana dan prasarana pengembangan yang dibutuhkan untuk latihan dan pendidikan sangat kurang atau tidak baik. Misalnya buku-buku, alat-alat, dan mesin-mesin yang akan digunakan untuk praktik kurang atau tidak ada, atau bahkan rusak. Hal ini akan menyulitkan dan menghambat layaknya perkembangan atau kelancarannya. Kemudian ada kurikulum. Nah, jadi kurikulum ini yang ditetapkan dan diajarkan kurang serasi atau menyimpang serta tidak sistematis untuk mendukung ya sasaran yang diinginkan oleh pekerja atau jabatan peserta yang bersangkutan. Untuk itu menetapkan kurikulum dan waktu yang mengajarkannya yang tepat dan sulit. Teman-teman, yang terakhir ada dana pengembangan. Dana yang tersedia untuk pengembangan sangat terbatas. Ini salah satu dari kendala atau terhambatnya sumber daya manusia, sehingga sering dilakukan secara terpaksa. Bahkan pelatih maupun sarananya kurang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada contoh kasus. Nah, pada kasus tersebut itu ada isu yang muncul pada publikasi Metro adalah perhatian dasar pada semua bisnis dan organisasi jasa semua perusahaan, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang paling terbesar, bahwa aktivitas yang paling mendasar adalah sumber daya pada organisasi tersebut. Itu harus dikelola secara efektif. Jika sumber daya manusia tidak dikelola secara efektif, manajemen sumber daya manusia jika dikelola dengan baik itu akan membuat usaha supervisi dan prospeknya cerah. Manajemen sumber daya manusia meliputi hal etos kerja, bakat, keterampilan, dan sumber daya lainnya, seperti pengetahuan, materi, dan energi. Bahwa kesuksesan untuk menyinggung atau berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia pada kasus di atas menyebutkan bahwa aktivitas orang itu memerlukan perhatian dalam operasionalnya. Nah, setiap harinya pada perusahaan perhatikan tersebut pada bakat yang menarik, memilih kandidat pelamar yang terbaik, orientasi dan pelatihan pada pekerja baru, pelatihan lanjutan untuk pekerja yang sudah berpengalaman, mendorong semua pekerja, mengevaluasi kinerja, memberi penghargaan dan kompensasi pada staf kedisiplinan, transfer pemakaian, promosi. Nah, semua itu tadi aspek manajemen sumber daya manusia. Bagaimana memilih orang yang sesuai dan untuk dilatih standar kerja harapan, tentang saling tolong-menolong para pekerja tinggi, jadwal kerja, kepuasan kerja, sistem kompensasi agar pekerja dapat bekerja dengan baik dan mendengarkan merespon saran pekerja. Semua itu adalah kunci kesuksesannya sebuah perusahaan. Unity of Science pengembangan sumber daya manusia. Pengetahuan tentang manajemen sebenarnya telah berkembang luar biasa pada beberapa dasawarsa terakhir. Namun, para ahli tetap berupaya mencari inspirasi untuk mengembangkan konsep-konsep keilmuan manajerial yang digali dari berbagai sumber budaya yang lahir dalam sejarah kehidupan umat manusia, hingga juga digali dari doktrin agama. Islam sebagai suatu agama diyakini oleh kaum muslim bukan semata-mata ajaran yang mengatur ritual-ritual ibadah. Akan tetapi, kaum muslim meyakini Islam sebagai way of life. Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam berisi petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia.
Potensi-potensi yang diberikan kepada manusia pada dasarnya merupakan petunjuk hidayah Allah yang diperuntukkan bagi manusia supaya ia dapat melakukan sikap hidup yang serasa dengan hakikat penciptanya. Sejalan dengan upaya pembinaan seluruh potensi manusia, Muhammad Qutb berpendapat bahwa Islam melakukan pendidikan dengan melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud manusia. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286 telah mengisyaratkan konsep manajemen demikian dalam mengelola sumber daya manusia, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah." Ayat ini secara eksplisit, sebagaimana tergambar dari artinya di atas, menginformasikan kepada kita bahwa Allah sebagai penguasa sekalian alam tidak memberikan beban di luar kemampuan manusia. Tentunya kaum muslimin meyakini bahwa ayat ini bukan sekedar informasi untuk diketahui manusia sebagai petunjuk hidup atau way of life. Akan tetapi melalui ayat ini tentu Tuhan ingin mengajarkan kepada manusia untuk khususnya orang yang berperan sebagai pemimpin suatu organisasi agar manusia termanajer atau memperhatikan sisi keterbatasan bawahannya dalam memberikan tugas atau tanggung jawab. Demikian Islam membangun prinsip manajemen sumber daya manusia yang seharusnya dikembangkan dalam kehidupan nyata. Sistem kompensasi yang didasarkan pada keahlian secara eksplisit mengkaitkan reward terhadap pengembangan keahlian. Teman-teman semuanya sudah menyimak pemaparan materi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.